Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul membersihkan hati kita, membersihkan diri kita, supaya jangan ada iri, dengki, supaya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul usahakan kita resapi. Di waktu kita sholat, kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini janji kita yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita baca, dan usahakan betul-betul diresapi maknanya dan diamalkan dalam kehidupan kita ini. Kita selalu mengucapkan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Usahakan betul-betul kita amalkan. Kita amalkan ini supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Yang artinya, maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini, dia ini menuhankan ruh yang ada di dalam badan Nabi Isa alaihissalam. Ini yang mereka katakan Allah, sehingga mereka jadi kafir, kufur, karena mereka bukan menyembah Allah yang sebenarnya. Jangan sampai kita ini mengikuti mereka. Jangan sampai kita ini terpedaya oleh setan sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi, sehingga amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang menyangka amalnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal amalnya itu sia-sia. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Berharap
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang selama-lamanya. Orang kalau berharap sama makhluk, dia hidupnya hina. Dia berharap kepada pejabat, dia berharap kepada presiden, dia berharap kepada raja. Tidak akan mulia hidupnya. Tidak akan mulia. Dia akan terhina. Dia akan menjadi pesuruh-pesuruhnya. Kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulia. Makanya orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, orang yang betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Orang yang betul-betul mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan yang sebenar-benarnya. Orang yang menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, hidupnya mulia. Dunia hanya sementara. Dunia akan kita tinggalkan. Siapapun orangnya, dia akan mati. Tidak lama di dunia ini. Dunia ini sementara. Walaupun menjadi raja, walaupun punya kerajaan, walaupun hartanya banyak, berlimpah ruah, dia sudah dibatasi oleh umur. Dia sudah dibatasi dengan kehidupan dunia ini yang singkat sekali. Sudah dibatasi, ditunggu dan dinanti oleh kematian. Apapun yang dia miliki tidak bisa dia mengekalkan kehidupannya. Tidak bisa dia hidup kekal dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya. Semuanya akan dia tinggalkan. Kita harus sadar. Orang yang beriman, orang yang cerdas. Orang yang bertakwa, orang yang cerdas. Orang yang memikirkan masa depannya sampai di akhirat. Orang yang bertakwa inilah orang yang jenius. Bukan orang-orang yang serahkan kepada dunia ini sehingga menghalalkan segala cara. Mereka itu bukan orang yang cerdas. Mereka itu orang yang bodoh. Mereka itu orang yang tertipu dengan dunia. Orang yang bertakwa jangan sampai tertipu dengan dunia ini. Kita harus betul-betul tujuan kita akhirat. Tujuan kita mencari keridhaan Allah yang terbesar. Tujuan kita mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Sehingga kita betul-betul berusaha berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berusaha mengamalkan kalimat-kalimat yang kita baca, bacaan-bacaan yang kita baca. Kita harus berusaha semaksimalnya mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan hati, kebahagiaan pikiran, dan kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan kebahagiaan-kebahagiaan yang menipu. Banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang menipu. Yang mereka mencari kebahagiaan tidak mau mengikuti Al-Quran. Mereka ingin beruntung tapi tidak mau mengikuti Al-Quran. Sehingga mereka mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang palsu, yang menipu sehingga sengsara selama-lamanya. Kalau kita ingin beruntung, kita ikuti Al-Quran. Kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tertipu. Kita berusaha semaksimalnya menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus betul-betul berusaha semaksimalnya mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ingat, sengsara di dunia saja sulit. Kita tidak mampu. Tersiksa di dunia saja berat. Adab di dunia saja sulit. Orang yang dikasih lumpuh, orang yang dikasih stroke, mau ke kamar mandi saja sulit. Sulit. Bisa merangkak. Ya Allah, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa datang ke masjid ini. Ini satu nikmat, kekayaan yang sangat besar. Ini nikmat yang sangat besar, rezeki yang sangat besar. Kita masih bisa hadir di masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Alhamdulillah. Ya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Besar, tidak bisa terhitung.
Jangan kita menghitung nikmatnya Allah itu dengan uang saja. Jangan. Kita renungkan ciptaan-ciptaan Allah, pemberian Allah yang ada di badan kita ini. Rezeki yang sangat besar. Ada orang yang mau ke kamar mandi, berangkang ada. Ada yang buang air di tempat tidur, kencing di tempat tidur. Allah. Kita diberi nikmat sama Allah, masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Usahakan sholat 5 waktunya betul-betul dikerjakan. Jangan berpikir rezeki itu uang, pangkat, jabatan, kedudukan. Jangan. Rezeki ini luas, banyak. Bahkan ilmu pun rezeki. Bahkan hidayah juga rezeki. Surganya Allah juga rezeki. Kita bisa selamat sampai di akhirat. Itu rezeki yang sangat besar. Kita dapat hidayah sehingga terang hidup kita di jalan yang lurus. Kita bisa meninggalkan yang dilarang. Kita bisa mengerjakan perintah Allah. Ini rezeki yang sangat besar. Mari kita kejar. Kita kejar. Betul-betul kita kejar. Ini betul-betul. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Masih diberi kesehatan. Masih diberi kekuatan. Kita kejar. Rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya, yang betul-betul kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.